Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 21 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes martirmu mampu meneladani ketabahannya dalam iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang kedua ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudari-saudari gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Agnes. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus naik ke bukit sebelum memilih para murid. Ia berdoa dan berdialog dengan Allah Bapa saat harus mengambil keputusan penting. Para murid bukan kaum terpelajar. Mereka adalah orang-orang sederhana yang sehari-hari bekerja keras, tangguh, disiplin, terbuka terhadap kebaikan, ketulusan, dan kejujuran. Jumlahnya 12. Ini adalah simbol 12 suku bangsa Israel yang tidak setia. Mereka akan menjadi batu penjuru bait Allah yang baru, pengganti umat Israel yang lama. Lalu apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menyertai Yesus. Artinya hidup bersama dengan Yesus dan belajar menjadi akrab dengan Yesus. Mereka menjadi pelayan sesama umat manusia yang mencerminkan kebersatuan mereka dengan Yesus, bukan menjadi penguasa yang memerintah, tapi mereka harus selalu bertekun dalam sekolah Yesus yang kiranya menjadikan mereka manusia yang secita-cita, seperasaan dan senasib dengan Yesus. Kelak mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus
dan mati seperti Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini Gereja Katolik mengenang Santa Agnes yang hidup di abad ketiga, Agnes kecil yang cantik mengalami cinta Allah sedemikian rupa sampai mau menyerahkan dan mengikatkan dirinya menjadi mempelai Kristus. Ia wafat dalam usia 13 tahun sebagai martir karena menolak lamaran para bangsawan, juga menolak perintah gubernur yang memintanya untuk menyangkal Tuhan. Agnes memilih mati demi setia kepada Allah Tuhannya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua berkat pembaptisan kita dipanggil dan dikehendaki oleh Allah untuk menyertai Yesus dan memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Kita dipanggil dan dikehendaki bukan karena kualitas atau prestasi kita, namun karena semata-mata belas kasih Allah kepada kita. Kita dipilih oleh Yesus karena kasih-Nya yang tanpa syarat. Oleh karena itu, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita dengan kesaksian dan pengalaman dikasihi oleh Allah tanpa batas dalam Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita meniru dan melaksanakan apa yang diajarkan dan dibuat oleh Yesus. Dorongan atau motivasi kita untuk melayani Yesus pun bukan berasal karena kita ini mampu dan berprestasi, melainkan dari kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Yesus. Keinginan kita menjadi murid Kristus lahir dari rasa syukur atas kasih karunia-Nya yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Dengan demikian, pelayanan kita adalah kesaksian atas hidup yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, seturut teladan Santa Agnes, kita pun juga dipanggil untuk menjadi murid-murid-Nya, mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasih-Nya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putra-Nya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.